sebel banget. Bentar-bentar beritanya dia lagi. Bentar-bentar beritanya dia lagi. Aku pun pindahin channel, dia lagi. Pindahin channel, dia lagi. Kesel banget. Ini ngomongin siapa sayang? Yang pasti sih bukan ngomongin Aku. Iya, bener gak sih ya Ustaz? Dia sekarang lagi fenomenal banget tuh seseorang yang apa sih seseorang yang punya ceritanya ini punya ilmu yang tinggi gitu. Tinggi, akhirnya dia bisa ada di mana-mana gitu, ada di TV sana TV sini gitu teh. Yang digugat sama muridnya. Mantan murid. Mantan itu ya? Mantan. Kalau enggak, kalau masih murid nggak bakal gugat. 14 tahun. Kalau enggak, kalau misalkan masih murid nggak mungkin gugat. Oh, bener-bener salah ya saya. Udah berarti Ustadz yang salah sekarang. Soalnya saya menggugat beliau. Kita ngomongin Nggak siapa? boleh. Kita ngomongin siapa? Aku tahu maksudnya, aku tahu. Siapa coba? Ya itu dia, iya. Eyang Subur Itu kan maksudnya. dia tuh salah satu seseorang yang katanya yang diyakini banyak orang kalau dia tuh mempunyai ilmu yang sangat tinggi dan Betul. dia tuh Itu goib, Neng. Iya, maksudnya dia tuh punya apa sih pasukan-pasukan yang di luar alam kita lah gitu, kayak alam gaib. Kayak Nabi Sulaiman dong. Oh iya, emang ada alam gaib ya? Maksudnya Alam gaib sudah pasti ada. Jadi bahwa kaitan apa yang kita sama bahas pada kesempatan hari ini sudah barang tentu berkaitan dengan alam gaib. Ya. Jadi apa dan bagaimana serta ada atau tidak di dalam ajaran agama Islam tentang gaib tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang alam gaib, sebetulnya alam gaib itu umat Islam dan hamba-hamba Allah yang beriman, para pemirsa sekalian, wajib untuk mengimani hal-hal yang gaib. Artinya wajib dipercayai. dan sebenarnya ada gitu. Ada, makanya tapi gaib di sini juga bukan berarti kepada satu persoalan umum. Maksudnya luas. Makanya dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Salah satu ciri daripada orang-orang yang beriman adalah mereka yang percaya terhadap alam gaib. Nah, gaib itu seperti apa? Secara sederhananya menurut kita bahwa yang namanya gaib itu kan yang nggak nampak gitu ya. Yang tidak kasat mata. Kayak misalnya kayak di rumahnya yang sebelum katanya ada banyak sekali barang-barang yang katanya diyakini di situ ada sesuatu ya itu yang gaib itu. Maksudnya tapi bukannya jadi kita malah jadi Justru ketika dulu, Ustaz, iya betul. Tadi dari ngobrol pemirsa belum disapa. Neng sok atuh. Soalnya seru banget ini gaib soalnya. Gaib Orang-orang serem tuh ini pada pembahasannya. gaib juga sini. Ayo teh silakan. Neng aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkat rahmatnya, ya teh ya, ridhonya, cinta dan kasih sayangnya kita masih dikasih kesempatan loh oleh Allah untuk bisa membahas segala sesuatu yang terjadi dalam fenomena di kehidupan kita sehari-hari dalam acara kita cintai dan kita sayangi, apalagi kalau bukan Cafe Tausiah. Nah ya, mudah-mudahan nih kita selama 60 menit ke depan nih, tadi Ustaz udah bilang hari ini kita membahas tentang menyingkap tabir alam gaib gitu ya. Harus gini ya, Neng. Tabir kan disingkapi tabir ya, tabir alam gaib gitu ya. Kita masih ada di Gumati, di warung Gumati di Jalan Raya Tajur Tajur Gadok maksudnya. Disingkat pemirsa. Di Tajur Gadok gitu ya. Bersama saya Nisa Nadira Dan saya Natasha. Kita kedatangan Ustadz yang heboh ilmunya mengenai alam gaib ya. Masya Allah. Saingannya belum jauh dong. Eyang Ujai ya. Iya, jadi insya Allah nih ya kita akan kupas kita tuntas ya Teh ya. Kita belum sebutin namanya. Oh iya, siapa ya namanya? Eyang Ujai. Yang Ujai ya. Ya udah Yang Ujai bersama Yang Ujai. Pakaiannya pas banget lagi hitam-hitam. Oke, baik ya. Insya Allah kita akan membahas selama 60 menit ke depan. Tapi seperti biasa kita akan mempercayai Ustaz. Ayo mangga alpukat deui. Suka. Udah 3 tadi aku itu. Iya. Iya,
Iya nih pemirsa yang mungkin baru saja bergabung, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang menyikap tabir alam gaib. Pakai gini lagi, 1, 2, 3. Tabir alam gaib. Nah ini ada ayat nih. Lama-lama saya perhatiin kenapa lebay ya host saya. Baru tahu. Baru tahu kenal ya. Iya. Ini ada surat nih dari surat Az-Zariyat. Ayat berapa nih? 56 sayang. Ayat 56. Iya, isinya seperti ini. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, jin dan manusia berarti bukan hanya manusia aja, tapi jin juga menyembah harus manusia. menyembah. Iya, menyembah Allah. Menyembah Allah ya maksudnya. Iya. Jadi ayat Iya, jadi ayat lengkapnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada iya mutakallim wahda kalau dalam bahasa Arab yang dibuang, yang dimahdhuf. Tadinya liya'buduni gitu lah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini bisa sama kita ketahui bahwa yang mempunyai kewajiban beribadah pertama jin, yang kedua manusia. Artinya kalau kita punya akal, punya hawa nafsu, jin juga punya akal dan hawa punya nafsu ya? Nafsu. Sama. Makanya jin juga beranak, kita juga beranak. Cuman beda persoalannya daripada umurnya, lalu kemudian usianya yang lama atau tidaknya dibanding kita dan seterusnya. Dan juga teknologinya bahkan jauh dia lebih hebat. Lebih canggih. Ketimbang kita. Gitu. Oh gitu. Nah itu Ustaz dapat dari mana? Emang pernah ngeliat? Enggak. Ustaz baca gitu kan dari referensi kitab dan buku-buku yang ada yang dikarang oleh para alim ulama kita. Nah dari sini juga pemirsa bisa sama kita ketahui kenapa Allah menyebutkan pertama kali jin. Iya, kenapa balik? Karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah jin dulu. Makanya ingat nggak atau pernah nggak kita mendengar dari ayat Allah Subhanahu wa taala di mana bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Apa tuh? Ketika aku berkata kepada para malaikat, hai para malaikatku, aku ingin menjadikan khalifah di atas permukaan dunia ini. Lalu apa kata malaikat? Seakan-akan, bukan berarti malaikat betul-betul protes dan punya sifat membangkang kepada Allah. Tidak. Ya, seakan-akan seperti itu. Lalu para malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, buat apa engkau ciptakan makhluk lagi di permukaan bumi yang udah jelas-jelas membangkang, kerjaannya menumpahkan darah, membuat daripada kerusakan di atas muka bumi. Sedangkan kami selalu mensucikan engkau dan juga selalu bertasbih kepada engkau. Ya kan, bertasbih atau mensucikan engkau. Pertanyaannya dari mana para malaikat tahu sedangkan manusia itu baru mau diciptakan oleh Allah sebagai khalifah? Kok sudah tahu duluan? Seakan-akan, kembali lagi saya sampaikan, sok tahu para malaikat bahwa manusia cikal bakal membuat daripada kerusakan dan pertumbuhan darah di alam dunia ini. Padahal belum diciptain kan Iya. Belum ada kan. Dari mana taunya para pemirsa sekalian dan teteh? Karena memang awalnya sudah diciptakan makhluk yang sama seperti manusia dalam pengertian diciptakannya pakai akal dan hawa nafsu. Siapa? Ya jin itu. Maksudnya jin diciptakan juga punya akal, punya hawa nafsu. Punya hawa nafsu. Bedanya sama manusia apa dong jadi? Bedanya sama kita, kalau kita zahir, kalau dia gaib, itu aja. Di kita nampak, dia nggak nampak. Kita nggak bisa lihat dia. Kita nggak bisa lihat di dia. Itu juga bagi orang-orang tertentu, gitu kan? Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang bisa melihat daripada jin tersebut pada orang-orang tertentu gitu loh kan. Tapi pada umumnya manusia nggak bisa lihat. Tapi nanti di akhirat jin kita bisa lihat. Ada satu pendapat yang mengatakan seperti itu, nggak bisa ngelihat kita bisa ngelihat jin. Tapi di sini sekarang jinnya bisa lihat kita. Iya. Dan perbedaannya kita dengan mereka, kita diciptakan dari tanah, kalau jin diciptakan dari api. Seperti itu. Nah, dari ayat inilah makanya para malaikat tadi mengatakan sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mereka sok tahu. Nah, dari ayat ini pula kita bisa mengetahui secara jelas bahwa tugas kita dengan jin sebetulnya sama. Berbeda tadi alam aja, kita beribadah. Dan yang lebih membedakan antara kita dengan jin, kita lebih mulia daripada jin. Lebih mulia kenapa? Karena kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di atas permukaan dunia ini. Kalau jin enggak? Jin tidak dijadikan khalifah gitu. Makanya kan Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sebagai pemimpin yang mengatur alam dunia ini supaya baik bagaimana dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui para rasul dan nabi-nabinya tersebut. Jadi kalau kita punya alam kita ini tuh alam ada. Iya, gitu. artinya Terus, kasat mata. Tapi sebenarnya ada alam lain selain Oh kita. iya. Kita pada saat berbicara seperti ini, paralel gitu ya? Iya, Paralel maksudnya. pada saat kita berbicara seperti ini, mungkin saja di samping kita ada jin, bahkan di samping kita ada jin. Bahkan satu riwayat mengatakan para pemirsa, ketika kita beranjak dari tempat duduk kita. Ini Ustaz contohin nih, misalnya kalau misalkan kita mau duduk, setelah kita udah beranjak dari duduk kita, mau duduk lagi, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, misalkan, lalu kita duduk lagi. Iya, sebab kenapa? Di situ nanti dikhawatirkan ada makhluk jin yang duduk tanpa kita ribet amat ngomong permisi dulu. Ada adabnya. Iya, akhirnya kemudian menyakiti dia gitu kan. Nah, Jadi sekarang kita gimana dudukin kalau ke misalkan tempat. teteh lagi duduk, tuh ada orang minggir, atau langsung didudukin aja, kan kurang aja. Nah, oleh karenanya umat Islam mesti tetap berpegangan kepada Allah dan Rasulnya, meyakinkan bahwa dirinya lebih mulia daripada yang namanya jin, tanpa takut kepada mereka berdasarkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan zaman Ustadz kecil dulu, mohon maaf lahir batin, biasanya kalau ada orang lewat tempat sepi, gang kecil, takut-takut, bukan baca Bismillahirrahmanirrahim, malah bacanya beda. Numpang-numpang atau amit-amit anak bagong mau lewat. Berarti yang mau lewat bagong. Iya, makanya. Itu dia tuh. Tapi cuma sebenarnya alam gaib mereka yang ada di dalam gaib itu tuh sebenarnya mereka nggak mengganggu kita ya, tapi mereka melihat kita gitu. Tapi mereka juga mungkin ingin diketahui keberadaannya mereka dengan yang seperti tadi Ustadz bilang ya, kalau misalnya duduk ya kita harus tahu Permisi ada dong, sesuatu gitu kayak gitu, Iya. ada adabnya gitu ya. Ini artinya begini, Gimana sih maksudnya? bahwa kalau bicara mereka mengganggu apa tidak, mereka mengganggu. Ada yang mengganggu, ada yang yang tidak. enggak, kayak manusia Tergantung juga, kan? keimanan, sama kayak manusia. Mereka punya iman. Iya, punya. Punya Oh iya ya Iya, kan? karena mereka kan disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mereka para jin, bukan orang-orang, mereka jin, gitu kan, para jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ngikutin ulama-ulama kita juga, kadang-kala ngaji di majelis taklim. Bukan nggak ada. Cuman yang jadi masalah nih ketika kita mempunyai pengikut jin, gitu kan. Jangan sampai kemudian pada akhirnya kita bangga. Lalu kemudian tertipu dengan tipu muslihat jin tersebut, akhirnya memanfaatkan tanpa ada koridor daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan yang dilarang di dalam Al-Quran tersebut. Jadi akhirnya begitu. alirannya itu melenceng atau meleset, jadi sesat gitu ya. Iya. Nanti Dok, tadi Ustadz bilang katanya ada manusia bisa berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi. dengan jin. Berarti banyak sekali orang-orang yang mempunyai kelebihan bisa melihat mereka dan komunikasi gitu. sama jin. Iya kan? Terus emang sebenarnya kita boleh emang Boleh seperti emang itu? berkomunikasi. Artinya Apalagi begini. berteman, apalagi bikin perjanjian gitu kan? Iya. Yang diperbolehkan, yang harus kita garis bawahi adalah bahwa kita harus percaya yang namanya jin itu ada. Karena sudah tertera di dalam Al-Quranul Karim secara redaksional. Sebagaimana yang sama kita tahu. Hubungan kita dengan dia, ya, sebatas hubungan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau biasanya para alim ulama yang khas misalnya, gitu kan, walaupun di sini ada perbedaan pendapat sedikit di tengah-tengah masyarakat kita atau pendapat umat Islam, tapi mereka didatangi oleh jin yang mau ngaji misalkan. Bukan ulama tersebut butuh kepada jin. Jadi jinnya yang butuh kepada ulama dalam artian adalah untuk menuntut ilmu tanpa ada ikatan perjanjian. Nah, biasanya yang menjadi haram ini gitu kan. Yang menjadi haram ini biasanya mereka mengadakan perjanjian. Meminta bantuan kepada jin. Ini musyrik. Gitu kan. Ya? Itu yang tidak boleh dan inilah yang mungkin dilakukan gitu kan oleh sebahagian orang-orang yang dikatakan tanda kutip eyang tadi gitu kan, dalam menjalankan ritual-ritual tersebut. Jadi bukan kepada Allah,
ya, Tapi pada meminta akhirnya- kekayaan segala macam, pasti pakai bantuan jin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga jin-jin tadi yang mengarahkan untuk untuk berbuat durhaka kepada Allah, merekalah jin-jin yang dikatakan sebagai setan. Sama manusia juga begitu. Karena yang namanya setan itu sifat. Oh, jadi setan tuh bukan makhluk ya? Iya, artinya sifat gitu kan. kita juga bisa Bosnya bersifat setan seperti siapa? Iblis. Iya, dan iblis pun sebetulnya dari mana asalnya? Dari jin. Iblis itu bangsa jin, bukan dari malaikat. Tapi iblis itu luar biasa dulu pemirsa. Dia sempat menjadi jenderalnya para malaikat. Wah, Jenderalnya bisa para gitu? malaikat, penasehat malaikat, karena kehidupan dia dalam beribadah begitu hebat di mata Allah. Cuman satu, iya, cuman satu kesalahan daripada iblis. Apa? Sombong kepada apa yang ada dalam dirinya. Maka sifat sombong merupakan bagian daripada yang namanya iblis. Wah, kita kalau sombong jadi iblis dong ya. Betul, sama kita kayak iblis mewarisi gitu. jadi sebenarnya kalau yang benar itu tuh kalau misalnya entah itu maksudnya mereka yang datang pada misalnya ulama untuk sama-sama belajar, Iya. sama-sama ibadah itu benar. Tapi Betul. kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin punya Niat. kemampuan yang lebih, Datang ke dia malah tempat mencari-cari. keramat dalam artian ke atas gunung, Oh, ya iya, kan? mencari-cari. Lalu Itu kemudian kan ngadain perjanjian, saya mau ngapain, saya mau kaya. Terus mau kaya, ya udah syaratnya begini, berani. Tumbalnya ini, ente cari murid, ntar murid ente jadi tumbal, ente kasih dulu duit banyak misalkan, habis kasih duit banyak, besok saya matiin, jadi tumbal saya. Nah ini perjanjian-perjanjian seperti ini yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam, akhirnya berdampak kepada kesirikan, seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh jin-jin itu tuh ada yang baik, ada juga yang Ada jahat, iya, ada iya. juga yang hasut gitu kayak maksudnya yang mengajak manusia-manusia ini supaya tidak beribadah pada Allah. Dan itulah Iya, itu ya kan mereka itu. bikin Sama perjanjian-perjanjian Dan akhirnya kita melupakan untuk Allah. menyikapinya seperti apa? Yang harus kita sikapi kepada dia. Dia tidak punya daya dan upaya. Kecuali Allah. Semuanya kan kembali kepada Allah. Baik yang namanya jin, baik manusia, tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan kecuali atas izin Allah. Tidak akan mampu mendatangkan kemanfaatan atas izin Allah. Sehingga makhluk gaibkah atau tidak, atau misalkan jin, setankah atau sebagainya, penyihir, santet dan lain sebagainya. Kita jangan takut kepada mereka, takutnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Bentengi diri kita. Dengan apa? Misalkan bacaan ayat-ayat yang sudah masyhur dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dikenal misalnya sekarang adalah dengan bacaan ruqyah. Agar kita misalkan nggak kena santet, agar kita nggak kena sihir, nggak kena daripada tipu daya muslihat setan. Sihir itu kan macam-macam. Dan kita harus percaya bahwa itu ada. Bahwa itu ada. Cuman yang menjadi bentengnya apa? Al-Quran. Maka dikatakan Al-Quran dalam Al-Quran sendiri, wa nunazzilu alaihi minal Quran. Mohon maaf saya lupa, atau alaihi atau alaihim. Wa nunazzilu alaihimul Quran alaihi minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, tolong diperiksa, takut saya salah ayat tersebut, di mana Allah menyampaikan dan kami turunkan Al-Quran tersebut sebagai apa? Sebagai syifa, obat. Gitu kan, penawar bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Luas. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat buat apa aja? Buat pedoman kita, buat obat kita, gitu kan? Dan benteng kita dari gangguan-gangguan setan. Contohnya kul a'udzu birabbin nas. Kalau kita mau lewat tadi tuh, bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul huwallahu ahad, kul Dibaca a'udzu, ya kan? terus ya, Ustaz. Terus kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Terus kemudian ayat kursi. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan panduan kepada kita ketika kita tidur baca itu. Ambil air Biar diganggu wudu, jin, setelah itu baca selesai ayat kursi, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Lalu kemudian juga surat Al-Ikhlas. Setelah itu ditiupin di tangan kita, saudara. Kita usapin seluruh. Agar apa? Terbenteng daripada gangguan-gangguan jin-jin yang iseng. Iseng. Gitu. Nah, jadi jin tuh bisa gangguin kita. Bisa. Kita bisa gangguin jin nggak? Kalau bicara Nggak mau rugi ya dia, Maya. kita tidak bisa mengganggu daripada jin. Kenapa? Karena dari sisi bentuk kita dengan dia berbeda. Berbeda ya. Yang halus bisa masuk ke kasar, yang Iya, kasar kadang nggak bisa bisa. masuk ke halus. Gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, sekarang Kita bisa kemasukan jin. tapi jin nggak Jin bisa bisa kemasukan kemasukan orang. manusia. Iya. yang enggak aja. Ini kesurupan orang nih jin. Gitu. Kali kan bisa. Saya belum
belum pernah dengar. Wallahu a'lam bishawab. Ada atau tidaknya, tapi saya belum pernah dengar. Jadi apa namanya perjanjian dengan para jin itu kan kontrak janji itu kan sesuatu yang sangat-sangat membuat kita menjadi dosa dan itu syirik itunya ya. Betul. Nah kalau misalnya seperti kayak yang subur lah gitu ya, mereka ada perjanjian dengan entah berata gitu ya. Tapi kalau dengan Nabi Sulaiman ya kalau nggak Nabi Sulaiman kan pasukannya jin. pengikutnya kan banyak. Nah itu seperti apa sih ininya? Jadi begini, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau jinnya yang datang, gitu kan, dan jinnya itu yang nurut untuk taat kepada Allah karena nurut kepada orang, gitu kan, nggak jadi sebagai persoalan. khalifah ya orangnya. Oh kalau Nabi Sulaiman bukan seperti itu ya, jinnya Iya, udah datang bukannya Nabi Sulaiman itu memanfaatkan jin lalu kemudian adanya timbal balik dari jin. Yang tidak boleh ada. kan itu kan ada timbal baliknya dari Take and jin. give-nya itu nggak boleh. Seperti itu. Harus give. Sebagaimana ulama tadi nggak ada Iya. niat, lu datang syukur, nggak datang ya udah. Nggak rugi Ibadah ini, juga. nggak rugi. Oh ini terbalik, bukan take bukan apa? Kalau bukan Take take and and give. Jadi give take and take. Take and Tek, take. tek, tek, Udahlah tek, pokoknya tek, itulah. ya itulah Iya. begitulah. Begitulah. Iya. Ujay, kan tadi sudah dibilang jin dan manusia adalah mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Ya. gitu ya. Terus kalau misalnya manusia itu kan ya, kalau misalnya beribadah kan ada tuntunannya itu, tuntunannya itu dari Mencontoh dari Rasulullah atau dari Iya. Rasulnya itu para nabi-nabi gitu. Nah kalau misalnya jin sendiri mereka ada nggak sih Rasulnya gitu atau penuntun dari mereka itu? Soalnya di sini ada ada surat dari Al-An'am ya, Al-An'am ayat 130 bunyinya seperti ini. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Ya. Nah berarti kan manusia ada rasul. Ada. Nah, kalau Apakah jin jin ada nggak ada rasulnya? rasulnya juga. Apa gimana tuh? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Karena mungkin belum banyak yang mendengar para pemirsa sekalian. Tapi sejauh apa yang sudah Ujay belajar gitu ya, melihat referensi-referensi dan pendapat-pendapat para alim ulama, bahwa Nabi itu datang dari golongan manusia. Jadi tetap jin tersebut mengikuti nabi-nabi yang dari manusia. Kenapa? Karena patokannya yang menjadi khalifah itu manusia. Ada manusia, gitu. bukan jin ya. Bukan jin gitu. Jadi maksudnya dari golongan kamu di sini Golongan gitu kamu kan. sendiri, kan? Sepengetahuan Al-Fakir Ujay adalah golongan orang-orang atau makhluk-makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu akid